Halo, apa kabar? Nah, jika di sini kita punya fx yaitu sin kuadrat x ditambah 2 cos x, kemudian kita diminta untuk menentukan titik-titik stasionernya dan jenisnya. Nah, di sini kita akan cari dulu titik-titik membuat 0 dengan cara kita turunkan fungsi fx ya. Nah, di sini sin kuadrat x kita turunkan, dia menjadi 2 sin x cos x ya. Kemudian di sini kita dapatkan yaitu plus 2 cos x menjadi negatif 2 sin x ya kan. Nah, sehingga kita dapat tulis di sini, kita sederhanakan bentuknya, dia menjadi sama-sama 2 sin x ya di sini, berarti 2 sin x dikalikan dengan cos x ya kan, dikurangi 1 seperti ini ya kan. Nah, kemudian di sini kita jadikan sama dengan 0 sehingga kita akan dapatkan di sini 2 sin x ya adalah sama dengan 0. Kemudian di sini cos x dikurangi 1 juga akan sama dengan 0, berarti sama dengan 1 seperti ini ya kan. Nah, sehingga kita masukkan di sini nilai yang memenuhi, yaitu bahwa sin x-nya ya kan sama dengan 0. Berarti x yang memenuhi adalah, nah di sini x sama dengan 0 ya. Kemudian 180, kemudian 360. Nah, sedangkan di sini cos x sama dengan 1, berarti x yang memenuhi yaitu adalah 0 dan 270. Nah, kemudian di sini kita masukkan ke dalam fungsi fx untuk mendapatkan y ya. Nah, di sini kita cari satu persatu, ternyata untuk f 180 ya. Kita dapatkan nilainya ternyata yaitu adalah 0 ya. Nah, kemudian untuk f 270 didapatkan juga 0. Nah, sehingga di sini diperoleh 180,0 titik stasionernya ya. Dan di sini 270 ya, 0. Dan kemudian kita tabelkan seperti ini supaya memudahkan penentuan jenis ya. Di sini kita tulis x ya. Yaitu di sini ada titik-titik tadi. Kita tulis 0, kemudian ada 180, kemudian ada 270 ya kan. Nah, di sini sampai 360 ya. Nah, kita ambil titik-titik di sekitar titik-titik ini, yaitu kita di sini tentukan 90, kemudian di sini kita ambil 225, kemudian di antara 270 dan 360 kita ambil 330, dan kita masukkan ke dalam fungsi f aksen ya, atau turunannya. Nah, di sini didapatkan titik-titik stasioner tadi kita tulis ada sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, sama dengan 0. Dan kalau kita masukkan di sini nilai 90, ternyata dia akan mendapatkan, kita tulis di sini untuk f aksen 90 mendapatkan nilai yaitu negatif 2. Kemudian f aksen untuk 225 dia mendapatkan nilai yaitu 2,41 ya. Kemudian f aksen untuk 330 ternyata dia mendapatkan nilai yaitu 0,133. Nah, sehingga di sini kita dapat gambarkan pada tabel di sini yaitu gradiennya atau M di sini, yaitu kalau stasioner kita tulis lurus ya. Nah, namun kita gambarkan dulu yang tadi ya. Karena dia lebih 90 dapatnya negatif 2, karena dia lebih kecil daripada 0, berarti kita tulis lebih kecil daripada 0. Kemudian di sini lebih besar daripada 0 dan 330 lebih besar daripada 0. Nah, sehingga kita dapat gambarkan di sini lebih kecil daripada 0, berarti dia mengalami penurunan, fungsi turun ya. Kemudian di sini stasioner, kemudian di sini naik ya kan. Di sini stasioner, di sini naik, dan di sini stasioner. Nah, sehingga di sini kita bisa tentukan jenis-jenis daripada titik-titik stasioner yang ada pada titik ini ya. Kita tulis titik stasioner. Nah, kita tentukan jenisnya sekarang, yaitu ternyata untuk
180,0 ya kan? Karena di sini dia berada pada fungsi turun dan fungsi naik, berarti di sini dia merupakan titik balik minimum. Nah, kemudian karena di sini 270 ya, 0. Nah, di sini dia berada pada titik naik ya, fungsi naik, yaitu 225, kemudian 220 juga fungsi naik. Berarti dia merupakan titik belok positif. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan pada soal ini, yaitu titik-titik stasionernya sudah disebutkan beserta jenis-jenisnya, yaitu yang berupa titik balik minimum dan titik belok positif. Nah, paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya.